Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Bang Nuim. Ya, bagaimana kalau di Australia ini sampai pagi nih bola kemarin ya antara Argentina Prancis ya. Ya, luar biasa memang bundar itu bola ya. Tak sangka itu akan terjadi 3-3 di akhir kisah dan penalti di akhir kisah lain. Bagaimana Bang Nuim melihat World Cup kali ini ya? Maroko menjadi sebuah fenomena sendiri, lebih-lebih Qatar itu sendiri menjadi sebuah citra Islam yang baru kah? Atau macam mana Bang Nuim lihat? Bang, silakan Bang Nuim. Ya, bukan Maroko saja yang disebutkan the giant killer, yaitu pembunuh raksasa, pembunuh raksasa. Jadi bukan hanya Maroko, kita melihat Jepang, kita melihat Korea Selatan, kita melihat yang kecil-kecil. Ini bisa misalnya Jerman bisa tersingkir begitu saja, sedangkan Jerman ini dianggap sebagai salah satu negara sepak bola yang cukup kuat. Jadi banyak surprise, banyak kejutan yang terjadi. Tapi itulah dia, orang di Indonesia mengatakan, ya bola masih bundar, segalanya bisa terjadi. Nah, dalam hal ini memang tidak bisa dilupakan kenyataan bahwa dalam Olimpiade di Melbourne tahun 1956 telah terjadi juga kegemparan. Kegemparan itu disebabkan oleh prestasi yang dicapai tim Indonesia yang ikut dalam Olimpiade Melbourne 1956. Ketika itu tim Indonesia yang dikenal PSSI, belum disebut tim Garuda, itu bisa menahan Uni Soviet 0-0. Itu dianggap sebagai suatu kejutan karena waktu itu Indonesia tidak dianggap sebagai suatu kekuatan sepak bola. Dan setelah itu ada kejutan lain. Kejutan lain itu terjadi dalam tahun 1966 di Inggris ketika Korea Utara mengalahkan Italia dalam babak grup, dan ketika tampil di babak 8 besar waktu itu, belum 16 besar, 8 besar, karena waktu itu pesertanya hanya 16 tim, bukan 32 seperti sekarang. Korea Utara sempat memimpin 3-0 melawan Portugal yang waktu itu diperkuat oleh Eusebio. Itu pemain yang sangat luar biasa dari Mozambik. Mozambik waktu itu merupakan jajahan dari Portugal. Dan orang mengingat bahwa kegemparan sebelumnya, kejutan sebelumnya adalah ketika Indonesia menahan Uni Soviet 0-0. Tapi Korea Utara lebih maju lagi, mengalahkan Italia 1-0. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini di Qatar memang mengejutkan dan luar biasa. Orang menikmatinya sangat luar biasa. Di tengah-tengah kontroversi, di tengah-tengah kehebohan mengenai hak asasi manusia, mengenai LGBT, mengenai misalnya minuman alkohol dan lain sebagainya, tidak mengurangi daya tarik dari pertandingan itu sendiri. Cuman bagi kami di Australia ya itu sangat berat. Beratnya karena pertandingan itu biasanya dilakukan di pagi buta jam 2.30 karena perbedaan waktu. Tapi apa boleh buatlah, demi sepak bola kita mesti bersedia mengorbankan sedikit tidur. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan jantungnya pada sehat lah penonton ini ya. Tapi memang bola kali ini Bang Nuim tanpa Rusia ini memang jadi lain ya, karena Rusia tuh melakukan penyerangan ke Ukraina kemarin-kemarin ini habis-habisan ya, luar biasa, dan menyebabkan sumber energi di tengah dinginnya suasana di sana, dinginnya kan luar biasa minta ampun. Yang saya mau tanya juga Bang Nuim, ini kok Rusia ini mengirim dai ke Arab Saudi ya untuk melatih dai di Rusia. Orang tanya, kan katanya Rusia komunis, tapi kok mengirim dai ya? Apa beda komunis Cina dengan Rusia, dan bagaimana pula pertempuran di Ukraina? Apakah karena banyak pasukan Muslim ini menjadi sebuah fenomena baru, sementara Amerika merawat perang ini lebih lama lagi gitu? Bagaimana Bang Nuim? Dan Jerman tampaknya sudah mulai lelah. Udahlah kita pikirkan Rusia Eropa terbesar masa depan. Gimana Bang Nuim? Silakan. Ya, ini masalahnya sangat pelik. Dua-duanya tidak mau undur bahkan selangkah pun. Jadi kalau dikatakan bahwa Rusia itu kelihatan lebih condong bersahabat dengan dalam tanda kutip Muslim, ini disebabkan oleh misalnya di daerah Chechnya atau Chechnya. Ini daerah Muslim dan banyak daerah-daerah Muslim lainnya di daerah
Caucasus sana, di daerah Asia Tengah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Rusia harus berhati-hati dan mereka mencari kawan dalam hal ini, mencari sekutu. Tapi sejak sebelum itu juga kita mengetahui sudah ada masjid di Moskow misalnya dan lain sebagainya. Dan ada kedekatan antara Rusia dengan dalam tanda Muslim di tengah-tengah Islamofobia yang melanda berbagai negara di Barat. Jadi tidak mengherankan kalau memang sekarang ini Putin ingin mempunyai sebanyak mungkin kawan. Jadi karena sudah cukup banyak musuh, dia menginginkan banyak kawan. Arab Saudi dalam hal ini memang berada di tengah-tengah. Dalam artian dekat dengan Amerika, tetapi juga tidak begitu dekat dengan Amerika, mengingat Amerika begitu dekat dengan Israel, sementara Israel kabarnya menghubungi Saudi untuk bisa bergabung untuk menghadapi Iran. Jadi masalahnya ini betul-betul terlalu banyak seginya, terlalu banyak ruwet jadinya. Nah, sekarang ini seperti yang dikatakan dalam pemberitaan Rasil tadi, ini bagaimana soal Al-Quds, soal Masjidil Aqsa. Jadi Arab Saudi betul-betul akan sangat harus melakukan suatu tindakan yang menunjukkan kepada umat manusia bahwa dia yang dianggap sebagai dalam tanda kutip pusat Islam karena adanya dua masjid, ada dua tempat haram yang disebutkan tempat suci, yaitu Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Dia harus berbuat sesuatu, kalau tidak nanti dia dianggap sebagai pengkhianat. Tapi dia juga memikirkan soal Iran. Nah, Israel diketahui dekat dengan Saudi dari sejak kapan-kapan. Berita yang bersimpang siur mengatakan bahkan ketika Pangeran Bandar bin Sultan menjadi kepala intelijen Arab Saudi, dia sering sekali pergi ke Sharm el-Sheikh di daerah Mesir untuk berjumpa dengan pimpinan Mossad dan pemimpin-pemimpin Yahudi lainnya. Nah, ini membuat keadaan menjadi sangat-sangat ruwet jadinya. Oleh sebab itu kalau kita lihat Rusia kenapa dekat dengan Saudi, ini persoalan minyak juga. Persoalan minyak. Rusia tidak menginginkan kalau Saudi menambah produksi minyaknya, karena dia ingin umat manusia ini betul-betul tersiksa karena banyak umat manusia mendukung Ukraina. Dia ingin menghukum mereka dengan meminta Saudi supaya mengurangi produksi minyaknya agar, apalagi sekarang ini musim dingin di belahan utara sana, agar umat manusia betul-betul kalang kabut. Jadi tidak mengherankan kalau Rusia kemudian melakukan pendekatan terhadap Islam. Beda dengan komunisme Cina. Komunisme Cina tidak punya kedekatan dengan Islam karena mereka tidak punya agama. Jadi kalau dikatakan bahwa pernah ada di dinasti Tang dan lain sebagainya itu berhubungan secara dekat dengan Madinah, dengan Islam pada waktu itu, mereka susah untuk menerima Islam sebagai suatu agama karena agama mereka sendiri waktu itu, Konghucu itu tidak punya perspektif yang mirip. Jadi kalau orang Yahudi misalnya dia punya perspektif tentang tauhid, orang Kristen juga mengaku punya tauhid dan lain sebagainya, punya nabi, rasul dan lain sebagainya. Bahkan Isa Ibn Maryam itu juga diakui sebagai rasul agung di dalam Islam dan lain sebagainya. Nah, ya kalau dalam Konfusius dan Tiongkok, itu orang Tiongkok tidak punya gambaran apa itu agama tauhid. Kok begitu? Tidak punya gambaran sama sekali yang disebut nabi dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka itu tidak begitu simpati terhadap Islam, itu sebenarnya masuk akal. Tetapi kalau kita lihat ke belakang, hubungan antara Tiongkok dengan Islam itu sudah terjalin sejak di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu Tiongkok meminta bantuan dari khilafah Islam di Timur Tengah supaya mengirimkan pelatih militernya dan kemudian minta membantu di bidang administrasi dan lain sebagainya, bahkan menyarankan kepada orang-orang Muslim yang dikirim ke Tiongkok supaya menikah dengan perempuan setempat dan lain sebagainya. Jadi sudah ada kedekatan itu, tetapi kemudian dengan adanya komunisme itu terputus. Dan karena komunisme itu walaupun berasal dari Karl Marx yang mengatakan antara lain bahwa seperti yang suka dikutip oleh Lenin, bahwa agama itu adalah afyun atau candu untuk dunia, ya mereka beralih ke sana. Berbeda dengan Rusia dengan gereja ortodoksnya yang sampai sekarang ini memang masih berkuasa, dan
terus membela pemerintah di Moskow. Jadi kita melihat ini pelik sekali sebenarnya. Kalau membicarakan ini barangkali perlu waktu yang panjang ya. Iya, betul. Ini seperti juga kita membicarakan hari-hari ini kan hari Hanukkah di Yerusalem sana. Pihak-pihak Hamas telah memberikan sebuah ancaman, garis merahnya itu di sini. PLO juga memperingatkan rencana memisah Masjidil Aqsa menjadi dua di hari-hari ke depan ini. Sementara seorang perempuan malam-malam mencari kucing di atas rumahnya pun ditembak mati di Israel sana. Lain kisah ketika perang sekan ini terjadi di Ukraina. Beda dunia menghadapinya dengan Rusia, dengan Palestina, Israel ini. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Kok dunia macam begini antagonisnya gitu, Bang? Ya, aneh kan, padahal ada persamaan antara Ukraina dengan Israel. Israel mengambil tanah Palestina. Tapi Israel dibela oleh sementara dunia barat mati-matian. Alasannya kenapa? Karena sejarah mengatakan bahwa barat itu telah berlaku kejam sekali terhadap umat Yahudi. Puncaknya adalah ketika Nazi katanya sampai membantai 6 juta umat Yahudi dalam Perang Dunia Kedua. Ini menarik karena kalau kita lihat ketika umat Yahudi ditekan habis-habisan di Eropa, misalnya setelah Islam dikalahkan di Andalus di Spanyol, itu gereja menuntut agar umat Yahudi harus meninggalkan agama mereka. Mereka harus menjadi orang Katolik. Kalau tidak akan diusir. Ya, jadi seperti Al-Ma'mun, Maimonides itu salah seorang intelektual Yahudi yang juga ada di Spanyol pada waktu itu. Jadi kekejaman yang dilakukan oleh Eropa itu sangat luar biasa terhadap umat Yahudi. Karena waktu itu masih berlaku semacam suatu pandangan umat Yahudi bertanggung jawab atas penyaliban Yesus Kristus. Padahal mereka mengatakan penyaliban Yesus Kristus itu diperlukan untuk menebus dosa umat manusia. Ya, jadi dalam hal ini ada kerancuan sehingga dalam perang salib pertama itu bala tentara Salibiah yang dikirim dari York, dari Inggris itu sepenuhnya dibiayai oleh orang-orang Yahudi dipaksa. Nah, menariknya ketika mereka sedang terjepit habis-habisan di Eropa, itu umat Yahudi misalnya adalah seorang rebai, seorang ulama Yahudi di Mesir, di Turki, ketika di zaman Utsmaniyah, dia mengirim surat kepada tokoh Yahudi di Eropa. Dia mengatakan, kalian lebih bagus pindah ke Turki. Di sini, karena Islam melarang adanya pemaksaan dalam agama, kalian bebas untuk berkiprah. Datanglah ke sini. Dan itu ada kenyataan sejarah yang tidak bisa dibantah. Jadi ditawarkan oleh Khilafah Utsmaniyah untuk menampung orang-orang Yahudi. Dan kemudian juga ke dalam bukunya, yaitu Sejarah Syariah yang ditulis oleh Sadaqat Qadri. Sadaqat Qadri ini seorang Muslim lulusan Universitas Harvard. Dia mengatakan bahwa menurut seorang rabai, menurut seorang ulama Yahudi, ketika umat Islam berpuasa di Yerusalem, itu di seluruhnya itu terdapat ratusan ribu umat Yahudi. Dan mereka bebas untuk beragama, tidak ada paksaan, mereka boleh berkiprah dan lain sebagainya, tidak. Sehingga oleh Abraham Tolkien, itu seorang pemuka Yahudi, dikatakan zaman keemasan Islam bersamaan dengan zaman keemasan Yahudi. Karena dalam Islam itu la ikraha fid din, itu tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi kalau ada istilah bahwa air susu dibalas dengan air tuba, ini yang terjadi sekarang. Di Israel ada seorang pejuang hak asasi manusia asal Al-Quds dari Yerusalem yang kemudian ditangkap, dia kemudian pindah ke Perancis dan dia kemudian balik lagi, dia mau kembali ke negeri asalnya di Yerusalem. Baru-baru ini diusir oleh Yahudi. Perancis merasa tidak enak ya, karena ini perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Tetapi kalau sudah misalnya Israel bertindak, walaupun Israel dikatakan negara apartheid sekarang ini, karena pembedaannya dalam warga negara yang turunan Palestina itu tidak diperlakukan atau dianggap setara dengan
orang Yahudi, ya tapi mereka aman-aman saja. Karena apa? Nah ini sudah pernah kita katakan. Ketika Amerika mengatakan kepada Israel, kamu tidak boleh melakukan hal itu terhadap Palestina. Israel mengatakan, bagaimana kamu? Kamu telah melakukan lebih keji terhadap bangsa Indian. Bangsa pribumi Indian di Amerika. Dari sekitar berapa juta tinggal berapa ratus ribu. Ketika kalian berkuasa di Amerika. Jadi bercerminlah. Jangan katanya tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Demikian juga dengan Nazi. Ketika Nazi ditegur oleh Amerika, Nazi mengatakan kepada Amerika, jangan seenaknya ngomong. Kalian pernah melakukan yang lebih kejam terhadap bangsa Indian. Nah inilah. Jadi ini sejarah, tali temadi sejarah ini membuat sangat sulit untuk berhadapan dengan keonaran-keonaran yang terjadi. Dan yang paling menyolok mata sekarang adalah kenapa mereka, misalnya Amerika itu sudah berapa puluh miliar dolar berikan kepada Ukraina luar biasa untuk bela diri. Tapi Amerika memberikan uang kepada Israel sebagai orang yang menzalimi Palestina, bahkan diberikan uang. Jadi kalau orang mengatakan, Israel itu berkuasa di Amerika karena duit. Tidak, Amerika yang memberikan duit kepada Israel. Itu ketika Obama menjadi presiden, ini membuat kita kecewa. Obama menjadi presiden, dia meminta kepada Kongres untuk membuat ketentuan bahwa dalam 10 tahun mendatang sejak dia menjadi presiden itu, Israel harus mendapatkan seluruhnya 38 miliar dolar. Itu dari Obama. Jadi Obama ini seseorang yang tidak begitu seharusnya tidak begitu bersahabat dengan Palestina, dan juga barangkali dengan Islam. Siapa tahu. Jadi keadaannya ini munafik. Semua ini adalah kemunafikan yang sangat luar biasa. Luar biasa memang. Terjadi juga kemunafikan di India yang katanya awal negara sekuler ini. Sekarang Bang Nuim, negeri dengan 176 juta orang Islam, mungkin 300-an juta di 2050, di antara 1,9 miliar penduduk dunia yang Muslim ini. Apa yang Bang Nuim lihat India ini makin lagi merengsek, jadikan alat politik penindasan terhadap Islam, dimulai dari Masjid Babri dulu itu. Apa yang Bang Nuim lihat sampai hari ini menjadi tertindas umat yang betul-betul wasatan ini harusnya. Gimana Bang Nuim? Ini yang sangat menyedihkan. Masjid Babri itu dibangun abad ke-16 atau itu masjid tua dan sebagainya, dibongkar begitu saja. Alasannya itu tempat kelahiran Dewa Ram. Di situ Dewa Ram lahir. Ketika sampai ke Mahkamah Agung di Amerika, di India, Mahkamah Agung kan sudah kita kasih tempat baru untuk bangun masjid seperti itu. Jadi dalam hal ini dikatakan soal politik identitas. Nah ini dia, politik Hindu di India ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak yang tidak tahu bahwa lebih banyak umat Islam di India daripada di Pakistan. Nah, Pakistan mengaku sebagai negara Muslim, negara Islam, lebih banyak umat Islam di India dari di Pakistan. Tapi mereka diperlakukan dengan sangat tidak wajar. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena India ini. Pertama karena korbannya Muslim, itu kita terima saja lah, nggak usah lah kita malu-malu. Karena korbannya Muslim sebagaimana Uighur, Muslim sebagaimana Rohingya, Muslim. Kalau korbannya Muslim sebagaimana di Israel, kalau korbannya Muslim, orang menganggap itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang bicara mengenai toleransi, ini itu enggak. Toleransi itu hanya Muslim yang harus toleransi kepada umat lain. Tapi umat lain tidak perlu toleransi kepada Muslim. Nah, begitu. Ya ini kesimpulan yang kenyataan begitu. Nah di India itu bisa saja orang dituduh, kamu tadi makan daging lembu ya, makan daging sapi. Sapi itu adalah binatang yang kami sucikan. Bunuh. Ini kejadian beberapa waktu yang lalu, seorang anak muda di New Delhi kalau tidak salah dengan kawannya. Ini menjelang Idul Fitri, mereka pergilah berbelanja untuk beli pakaian ini itu, dan mereka senang di kereta api, langsung aja dibunuh begitu. Dan masalah ya termasuk Narendra Modi ini salah satu yang juga ikut bertanggung jawab dalam semua ini, dan dia terus menjalankan politik identitas ini, tapi tidak ada yang berani mengatakan karena apa. Jadi karena mangsanya korbannya adalah Muslim. Kalau maksanya korbannya itu bukan Muslim, itu rame. Rame. Identitas, kalau toleransi. Tidak.
Tidak bisa dipungkiri. Ini terjadi di India karena India itu punya dendam. Karena pernah dikuasai oleh Mughal. Mughal itu sejarahnya semua Muslim. Mughal itu artinya orang yang dihitan, begitu ceritanya. Jadi maksudnya Muslim. Jadi ketika misalnya saya ke India tahun berapa ya, 2013 terakhir lah, pernah beberapa kali sebelum itu dan terakhir tahun itu banyak bangunan-bangunan, misalnya kita lihat di Italia itu ada menara Pisa yang miring, condong. Itu dianggap luar biasa. Padahal di New Delhi itu ada menara yang dibangun oleh Muslim ketika Muslim berkuasa di New Delhi. Itu ada menara yang condong juga. Lebih hebat lagi sebenarnya. Tapi karena itu Muslim, ya orang tidak bicara banyak. Dan ketika saya berada di India, seorang pemandu wisata yang membantu saya, itu orang Muslim kebetulan, kalau tidak salah namanya Faruk Fuad ya. Saya mengatakan ini Taj Mahal ini kan luar biasa. Ini kan hasil karya Muslim. Kami nggak boleh bilang itu. Kalau kepada wisatawan asing itu nggak boleh, jangan bilang itu. Hasil dari karya Muslim. Shah Jahan, jangan, nggak boleh. Jadi ditutupi dan umat manusia diam saja. Padahal pemberontakan pertama melawan penjajah Inggris di India tahun di abad ke-19 itu dipelopori oleh Muslim. Muslim yang memelopori itu Sepoy. Sepoy itu artinya tentara India yang berdinasti dalam ketentaraan Inggris waktu itu. Mereka yang memelopori. Tapi karena mereka yang memelopori, ya tidak begitu banyak disebut-sebut ya. Sejarah perjuangan. Dilihat kalau intoleran dan sebagainya. Dan sejarah itu ditutupi untuk itu. Jadi kita tidak perlu heran. Bukan saya mengatakan harus menerima semua itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Joe Biden, Presiden Amerika, ketika dia berkampanye untuk menjadi presiden, dia mengatakan, saya ingin mengutip petuah dari Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau kamu melihat kejahatan, ubah dengan tangan, kalau tidak sanggup dengan mulut, kalau tidak dengan lidah, kalau tidak sanggup dalam hati. Nah, ini banyak hanya bisa dengan hati. Bahkan dengan mulut pun tidak. Karena apa? Modi ketika sampai di Arab Saudi disambut begitu gegap gempita, paling tidak oleh pihak kerajaan. Jadi kita melihat di sini pragmatisme bahwa politik itu seperti yang dikatakan oleh Machiavelli barangkali. Machiavelli itu mengatakan ya tujuan itu menghalalkan cara dan lain sebagainya. Jadi tidak usah heran kita melihat semua ini, dan ini akan terus terjadi kalau sekiranya tentang persoalan kenapa Amerika begitu gigih membela Israel, alasannya terus terang karena pertimbangan agama yang dianut oleh sebagian terbesar umat Kristen di Amerika. Itu terus terang saja, tidak usah disembunyikan. Betul. Luar biasa ini. Ya tadi Bang Nuim bilang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebenarnya nampak juga terjadi di negeri hamba ini, Bang Nuim, ya, karena jargon politik identitas kok menjadi sedemikian alergi, padahal resolusi jihad itu kan jelas identitasnya, Bang. Apalagi sekarang ini musim sosialisasi ya, Pak Anies dan juga Pak Jokowi sedang sosialisasi capresnya. Apa yang Bang Nuim potret dari negeri yang sedang menyusun cerita di 2024? Akankah 2023 ini menjadi tahun yang paling panas di negeri ini? Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Mungkin kalau sekiranya itu bukan Anies, orang lain yang keliling, ya nggak apa-apa. Dia warga negara Indonesia, dia berhak, nggak usah pakai surat jalan. Kalau dulu di zaman saya, kalau kemana-mana mesti ada surat jalan. Istilahnya kalau di Jawa lurah, kalau di Sumatera penghulu, ya lurah. Itu kita mesti pakai. Sekarang ini kan tidak. Orang Indonesia kan bebas kemana-mana. Kok diributkan? Tapi di satu pihak dikatakan dia telah melakukan pencitraan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Pak Jokowi di Gelora Bung Karno? Itu bukan di masjid, bukan rumah ibadah. Jadi inilah menegakkan benang basah ini. Harusnya tidak bisa begitu. Sesuatu yang berlaku untuk satu orang harus berlaku untuk orang lain juga. Kalau kita mau bicara mengenai hak asasi manusia dan demokrasi, jangan hanya demokrasi di mulut saja, tidak dalam perbuatan. Jadi ini menarik ya, bahwa beliau bisa mengatakan orang harus berkerinyut mukanya, harus
rambutnya putih dan lain sebagainya. Wah, kalau begitu dianggap Rasulullah SAW itu tidak pernah memikirkan umatnya. Rasulullah itu dalam sebuah buku saya baca menurut salah seorang pembantunya, uban beliau, baginda kita Rasulullah itu cuma 19 helai. Masya Allah. Dan mukanya itu tidak ada keringat sedikit pun, bahkan ketika dia sudah berusia 63 tahun pada waktu itu. Ya. Jadi ubannya itu katanya 19, entah benar atau tidak, wallahu alam, tapi itu yang dikatakan oleh seorang pembantunya yang pernah dikutip, katanya pernah diriwayatkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita melihat adanya ketimpangan, yang satu boleh, yang satu tidak bisa. Kalau kata orang kita, lalu jarum, lalu kelindan. Kalau untuk si A boleh, untuk si B juga boleh. Kenapa si B boleh tapi si A tidak boleh, atau si A boleh tapi si B tidak boleh? Inilah keanehan yang terjadi di negeri kita. Karena ada semacam sikap untuk asal bapak senanglah yang paling penting itu. Tidak bisa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kamu lihat aku bikin kesalahan, jangan ikutin aku, tegur aku. Iya. Itu dia. Begitu caranya. Nggak bisa. Nah, tapi kan kita tidak boleh bicara khilafah. Kenapa tidak boleh khilafah? Wah, karena jangan disangkut pautkan agama dengan politik lah. Agama itu kan untuk siang dan malam, bukan hidup hanya kita. untuk akhirat saja. Itu. Jadi kalau sekiranya ada yang bertanya, kok di mana itu ada? Ya. Kalau sekiranya agama itu hanya untuk akhirat saja, tidak perlu ada ayat yang mengatakan kamu ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kenapa? Karena kamu menyuruh orang berbuat baik, kamu mencegah orang berbuat jahat. Ini perhatikanlah ayatnya. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah komunitas yang terbaik di antara umat manusia. Karena kamu menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat. Itu kan perbuatan duniawi ya. Lalu yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Itu urusan iman ketiga itu, Mas. Itu disebut belakangan. Yang penting itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat. Dan ketiga, tu'minuna billah. Jadi banyak ulama yang mengatakan, saya bukan ulama, saya seorang broadcaster, saya wartawan. Tapi ulama mengatakan dalam Al-Quran itu yang disebut pertama itu sepertinya ketika dalam Al-Muluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Orang kan kagok, ya, kok kematian dulu disebut? Iyalah. Pada awalnya nggak ada apa-apa. Oh, iya. Itu yang disebutkan kematian. Sebelum hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jadi ini awalnya tuh nggak ada apa-apa. Kosong, asap dan lain sebagainya. Itu sekarang dibuktikan. Nah, baru disebutkan setelah itu diciptakan kehidupan. Makanya disebutkan kematian dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Maut dan kehidupan. Nah, itu dia. Jadi dalam hal ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ketiga. Dan soal jangan campur agama dengan itu ketiga. Yang pertama ini apa yang dimaksudkan? Kalau tidak, bagaimana kita mau jadi muslim kita tidak menerima Al-Qur'an? Tidak bisa. Dan Al-Qur'an itu penuh dengan hal-hal yang secara rasional itu bisa dibuktikan dan mesti kita terima meskipun Al-Quran itu diciptakan atau diturunkan hampir 1.500 tahun yang lalu. Jadi seperti dikatakan, kenapa bisanya? Al-Quran itu menggunakan dua kata, khalaqa dan ja'alna. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna, dan kami jadikan. Jadi khalaqna ja'alna, khalaqna ja'alna dalam banyak hal, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswadan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum. Dan khalaqna, semua itu khalaqna ja'alna. Tahu-tahu dalam surat Al-Hadidah, wa anzalna al-hadid. Setelah kami turunkan besi. Kok diturun, kenapa enggak dikatakan wa khalaqna al-hadid? Karena seperti dikatakan oleh Profesor Dr. Matthias Wilbord dari Universitas Bristol di Inggris dan disiarkan oleh badan siaran ABC, itu logam-logam emas besi itu datangnya dari langit sana, dari planet-planet yang turun, yang dekat matahari, pecah, jatuh kandungannya yang terbuat dari besi dan lain sebagainya. Nah, ini Al-Quran.
Mau dibantah, mau dibandingkan dengan ideologi manapun nggak bisa menang. Ini turunnya hampir 1.500 tahun yang lalu. Ketika zaman kuda gigit besi juga barangkali. Inilah. Ini kalau kita jujur pada diri kita sendiri. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, kamu sebagai umat yang terbaik, perkataan umat itu diambil dari perkataan ummi, dari ibu, perkataan ibu. Begitu pentingnya itu ibu itu, sampai ummah itu dari kata ibu itu. Begitulah Islam itu mementingkan seorang ibu itu. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Itu yang ketiga. Salat, puasa, zakat, haji, itu yang ketiga. Yang penting itu dalam kehidupan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia luar biasa, ingat ibu, ingat Maroko. Bang Nuim, ini ada berita tentang jurnalis, pilar demokrasi katanya. Tapi nampaknya tahun ini ada 363 orang seprofesi dengan Bang Nuim ini yang ditahan di muka bumi ini selama 2022. Apakah jurnalisme ini masih bisa diandalkan sebagai pilar demokrasi atau macam mana Bang Nuim melihatnya, Bang? Ya, mesti. Jadi orang yang katanya suka sama demokrasi, tapi tidak suka sama jurnalis, karena jurnalis itu, apalagi tempat saya bekerja, harus saya katakan ini bukan menjilat senukan. Waktu saya masuk bekerja baik di BBC maupun di ABC, itu yang diberitahukan kepada kita adalah broadcasting atau menyiarkan without fear or favor, tanpa rasa takut atau tanpa pilih kasih. Jadi al-haqqu haqqu, yang benar itu benar. Ini seperti ajaran Islam sebenarnya. Al-batil batil, yang salah itu salah. Walaupun pahit ya. Nah, itu bukan hal baru. Bukan hal baru. Jurnalis itu misalnya, apalagi di Filipina, itu seorang broadcaster keluar dari studio, keluar dari gedung, door ditembak. Itu merupakan, dikatakan bahwa jurnalisme itu adalah satu profesi yang paling berbahaya. Nah, karena dia tidak suka untuk disebarkan. Kita lihat apa yang terjadi di misalnya di Amerika dalam persoalan Presiden Nixon dengan Watergate-nya terbongkar sampai habis, hancur tuh presiden, dimakzulkan dan lain sebagainya. Kita lihat itu semua dibongkar habis-habisan. Di Australia ini juga begitu, berita-berita itu kadang-kadang mencetuskan, tapi karena memang demokrasi maka dianggap ada 4. Jadi trias politika itu adalah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kemudian oleh Inggris ditambah sebagai the fourth estate. Nah, ini disebutkan bagian keempat. Nah, ini yang menjadi pengawas yang sangat luar biasa, dan mereka tidak pernah takut, walaupun kadang-kadang biasnya luar biasa ya, condong ke kiri ke kanan itu ada. Tetapi umumnya mereka menyiarkan, tanpa mereka tutup-tutupi apapun yang terjadi. Misalnya sekarang di Australia ini, mereka berani menyiarkan bahwa ada perwira tentara Australia yang ditugaskan ke Afghanistan yang mendapat satya lancana, mereka pernah melakukan kejahatan perang, lalu diusut habis-habisan. Begitu, tidak ditutup-tutupi. Jadi tidak boleh. Itu yang terjadi di dalam demokrasi dan di dalam bidang jurnalisme sebagai the fourth estate. Artinya ini lembaga keempat. Di samping trias politika tadi, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, ada yang satu lagi. Ini mengawasi. Nah, ini yang penting. Ini berani tidak dia mengungkapkan kebenaran. Jadi persis seperti yang dikatakan Al-Quran itu. Kita minta kepada Allah supaya mengetahui perbedaan antara al-haq dan al-batil, dan bisa membukakannya kepada umat manusia. Masya Allah. Penutup kisah Bang Nuim, tampaknya pendengar ada minta nasihat dari Bang Nuim ini. Ini akhir-akhir tahun 2022 memasuki tahun mendatang. Silakan Bang Nuim, mungkin ada yang mesti diingatkan oleh seorang Nuim Hayat senior kita dalam hal kehidupan ini. Silakan. Ini senior ini karena tua saja. Kalau ilmu sih tidak. Orang Inggris bilang older and wiser, lebih tua dan lebih bijaksana. Ini enggak, lebih tua tapi tidak lebih bijaksana. Apa boleh buat? Ya, sebenarnya ini yang penting kita perhatikan. Rasulullah itu luar biasa. Ya, walaupun orangnya al-ummi, disebut al-ummi, buta huruf, tapi beliau itu berpesan, hendaklah hari ini engkau lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini.
Jadi tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya, tapi insya Allah tahun depan lebih baik dari tahun ini. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk itu, untuk terus memperbaiki ini. Jadi kalau dikatakan bahwa jangan campur Islam dengan politik, itu naif. Itu. Dia tidak tahu politik dan dia tidak tahu Islam. Bukan apa-apa. Karena Islam ini merupakan kehidupan di dunia dan di akhirat. Sehingga dikatakan doa pamungkas dalam Islam itu adalah yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi di dunia baik, di akhirat baik. Di dunia baik dengan apa? Ya dengan cara Islam, menuruti garis jalan yang telah ditetapkan oleh Islam, jalan terbaik, jalan terlurus. Oleh sebab itu, hendaklah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, insya Allah, dan tahun depan lebih baik dari tahun ini. Itu ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bang Nuaim Hayat. Pagi hari ini telah membuat cerah orang yang sedang dalam perjalanan di rumah, yang sedang sakit, menunggu suara Bang Nuaim. Dengar suara Bang Nuaim aja sudah hati terbuka ini. Luar biasa. Terima kasih Bang Nuaim. Sampai Senin mendatang insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.